Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana kami menjelaskan materi mengenai pendekatan konseling ego. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Safira dengan NIM 23006006. Dan ada rekan saya Nur Hidayati 2300606027. Selanjutnya Novria Liza dengan NIM 23006025. Nah, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pendekatan dalam konseling ini, kepada Ibu Dr. Netrawati MPD Kons, dan Ibu Dr. Netrawati MPD Ibu Dr. Indah Sukmawati MPD Kons. Nah, tanpa memperpanjangkan kata, kita langsung aja ke materi kita, yang dimana pemateri pertama itu kepada Aida. Kepada Aida dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan teori konseling ego tentang manusia. Yang mana konseling ego merupakan teori yang dicetuskan oleh Erik Erikson yang merupakan salah seorang murid dari Sigmund Freud. Dalam model konseling ini terdapat istilah ego strength atau kekuatan ego, yang mana dalam perspektif konseling ego, individu itu dipandang dapat mengalami permasalahan dikarenakan individu tersebut memiliki ego yang lemah. Ego dalam pandangan Erikson berbeda dengan ego yang dirumuskan oleh Freud. Ego menurut Freud tumbuh dari id atau merupakan kelanjutan dari id. Sedangkan menurut Erikson, ego tidak terikat dengan id sehingga tumbuh sendiri dan merupakan keseluruhan dari kepribadian. Erikson juga tidak sepakat dengan pandangan Freud terkait hakikat manusia. Jika Freud cenderung memandang manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya dipengaruhi oleh insting atau dalam rangka memenuhi id-nya, sedangkan menurut Erikson, manusia itu tidak hanya memenuhi insting semata, namun juga merespon kondisi lingkungan sehingga salah satu cara beradaptasi. Oleh karena itu, egolah yang dipandang berperan dalam perkembangan kehidupan individu, sehingga untuk membentuk pribadi yang adaptif, individu harus memiliki ego yang sehat dan kuat. Menurut Sananta dan kawan-kawan tahun 2022 menjelaskan bahwa salah satu elemen yang penting dari lingkungan psikososial Erikson adalah perkembangan mengenai persamaan ego, suatu perasaan sadar yang kita kembangkan melalui proses interaksi sosial. Perkembangan ego akan lebih berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan seseorang, sehingga hasil dari interaksinya dengan orang lain. Ego yang sempurna menurut Erikson adalah yang mengandung 3 aspek. Yang pertama itu faktualitas, universalitas, dan aktualitas. Baik, itulah materi pertama dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aida. Selanjutnya materi yang kedua, tentang struktur kepribadian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, menurut Erikson dalam Alwisol 2009,
halaman 85 sampai 88 membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ego kreatif. Ego kreatif itu adalah ego yang mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang baru pada setiap tahap kehidupan dengan cara yang kreatif. Erikson berpendapat bahwa sebagian ego yang ada pada individu bersifat tak sadar, mengatur dan menyusun pengalaman yang terjadi pada masa lalu dan pengalaman yang akan terjadi pada masa datang. Dalam hal ini, Erikson menemukan 3 aspek yang saling berhubungan. Yang pertama itu ego tubuh, yang kedua ego ideal, dan ketiga ego identitas. Nah, ego tubuh itu mengacu pada pengalaman-pengalaman dengan tubuh kita, yaitu seperti cara memandang fisik dari diri kita sebagai sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Ataupun ketidakpuasan akan tubuh yang dimiliki dan fungsinya mungkin akan dialami. Yang kedua ada ego ideal. Ego ini merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang ideal. Ego ini bertanggung jawab atas puas atau tidaknya diri, baik dari segi fisik maupun keseluruhan jati diri. Yang ketiga ada ego identitas. Ego ini menggambarkan bagaimana diri sendiri berperan dalam ragam peran sosial yang dimainkan pada lingkungan tertentu. Yang kedua ada ego otonomi fungsional. Teori ego Erikson merupakan pengembangan dari teori perkembangan seksual infantil dari Freud. Ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya hubungan ibu dan anak. Meskipun Erikson sependapat dengan Freud mengenai hubungan ibu dan anak, mampu mempengaruhi serta menjadi hal terpenting dari perkembangan kepribadian anak. Tetapi Erikson tidak membatasi teori-teori hubungan ego dalam bentuk usaha memuaskan kebutuhan oleh ego. Yang ketiga ada pengaruh masyarakat. Nah, kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu sangat penting dalam perkembangan kepribadian. Akan tetapi, pengaruh masyarakat juga tidak kalah penting dalam proses pembentukan ego. Erikson mengemukakan faktor yang mempengaruhi berbeda dengan Freud. Meskipun Freud menyatakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh biologikal, Erikson memandang kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan historikal. Potensi yang dimiliki oleh individu adalah ego yang muncul bersama kelahiran dan harus ditegakkan dalam lingkungan budaya. Anak yang susah dalam budaya masyarakat berbeda cenderung akan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang kebutuhan budaya sendiri. Nah, sekian pemaparan dari materi saya. Selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Nofriya kepada Nofriya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kepribadian sehat dan tidak sehat. Menurut Erikson, perkembangan manusia berlangsung melalui 8 tahap psikososial yang penuh dengan krisis perkembangan. Kepribadian sehat dalam pandangan Erikson tercermin dari kemampuan individu mengembangkan rasa percaya, kemandirian, inisiatif, identitas diri yang jelas, serta keintiman dalam hubungan sosial. Anak yang sejak bayi mampu mengembangkan rasa percaya kepada orang lain akan lebih mudah menjalin relasi positif di kemudian hari. Sebaliknya, tidak ketika individu gagal menyelesaikan krisis pada tiap perkembangan. Bayi yang gagal membangun rasa percaya akan tumbuh dengan perasaan curiga dan penuh ketidaknyamanan.
Anak balita yang tidak mampu mengembangkan kemandirian akan cenderung ragu dan penuh rasa malu. Remaja yang gagal menemukan identitas Tak diri tanganin. akan Kalau bikin mengalami role confusion, yaitu nggak keluar lidah kiri. yaitu kebingungan identitas dan tujuan hidup. Lebih lanjut, Erikson menegaskan bahwa kepribadian sehat bukan berarti individu terbebas dari konflik, melainkan mampu menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif. Sebaliknya, kepribadian yang tidak sehat ditandai dengan kecenderungan menghindari masalah atau menyelesaikan konflik secara keliru, sehingga memperburuk kondisi psikososial individu. Dengan demikian, fokus konseling ego adalah memperkuat ego strength agar individu dapat menghadapi tuntutan hidup yang adaptif, membangun hubungan sosial yang bermakna, serta menemukan makna hidupnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan, proses, dan teknik konseling. Yang pertama yaitu tujuan. Konseling ego lebih menekankan fungsi pada fungsi ego, yaitu dengan menunjukkan ego strength atau kekuatan ego. Individu yang memiliki ego yang kuat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membina hubungan sosial yang harmonis bersama orang lain. Konseling ego memiliki ciri khas yang lebih menekankan pada fungsi ego. Kegiatan konseling yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk memperkuat ego strength yang berarti melatih kekuatan ego klien. Seringkali orang yang bermasalah adalah orang yang memiliki ego yang lemah, misalnya orang yang rendah diri dan tidak bisa mengambil keputusan secara tepat karena ia tidak mampu memfungsikan egonya secara penuh. Yang kedua yaitu proses. Proses konseling Proses konseling hendaknya tidak berusaha mengorganisir keseluruhan kepribadian individu, melainkan hanya pada pola-pola tingkah laku salah suai saja. Adapun proses konseling ego adalah yang pertama, konselor perlu membina hubungan yang akrab dengan klien. Usaha yang dilakukan oleh konselor harus dipusatkan pada masalah yang dikeluhkan oleh klien. Yang kedua, pembahasan itu dipusatkan pada aspek kognitif dan aspek lain yang terkait dengannya. Yang ketiga, mengembangkan situasi ambiguitas atau keadaan bebas dan tak terbatas. Yang keempat, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memunculkan perasaan yang ada dalam dirinya. Yang kelima, klien diperkenankan mengemukakan kondisi diri yang mungkin berbeda dari orang lain. Selanjutnya, konselor menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya transferensi melalui proyeksi. Yang terakhir yaitu pada saat klien transferensi, konselor hendaknya melakukan kontrak transferensi. Selanjutnya yaitu teknik konseling. Dalam proses konseling ego tidak adanya teknik-teknik khusus yang digunakan dalam proses konseling. Menurut Praitno dalam Marisa dan Carnelli 2020, teknik yang dipakai tidaklah kaku, melainkan luas sesuai dengan hak klien dan menjadi diri sendiri. Hal ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama pengawalan atau pembinaan hubungan antara klien dan konselor. Selanjutnya pengontrolan proses, yaitu memusatkan kegiatan pada tugas membangun ego strength klien. Yang ketiga, mengontrol ambiguitas dalam proses konseling untuk mengontraskan perasaan. Selanjutnya, transferensi. Tidak seperti pada psikoanalisis klasik, transferensi dimasukkan sebagai perasaan klien yang timbul terhadap konselor. Selanjutnya, counter transference, yaitu upaya untuk mencegah perasaannya terhadap klien muncul dan mempengaruhi proses konseling. Yang terakhir yaitu diagnosis dan interpretasi, yaitu konselor bertanggung jawab merumuskan dan mendiagnosis masalah serta memberikan kesempatan pada klien untuk memahami masalah-masalah tersebut. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Liza atas penjelasan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada 3 sesi. Yang pertama itu sesi kritik dan saran, yang kedua ada sesi penambahan materi dan tanya jawab. Nah, kita langsung aja pada kesimpulan. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa konseling ego itu adalah pendekatan konseling yang berfokus pada fungsi ego individu dalam menghadapi kehidupan dan interaksi sosial. Nah, teori ini dikembangkan oleh Erik Erikson yang menekankan bahwa ego memiliki kreativitas dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya. Nah, konseling ego ini bertujuan memperkuat kekuatan ego agar individu dapat mengatasi masalah, mengambil keputusan tepat, dan menyesuaikan perilaku sesuai tuntutan sosial dan kebutuhan pribadi. Proses konseling ego ini melibatkan membantu klien mengajikan perasaan, memproyeksikan masa depan, serta mendiskusikan hambatan dan melakukan refleksi diri untuk mengembangkan strategi coping yang sehat dan berdaya guna. Konseling ini lebih menekankan kesadaran dan kekinian serta aspek kognitif dalam membangun kepribadian yang sehat dan mandiri sepanjang siklus hidup. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kami, kalau ada kata-kata yang salah saat penyampaian materi ataupun perasaan yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.